Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Kimia. Nah, kali ini kita akan membahas kimia karbon. Mari kita perhatikan soal yang pertama. Kita bacakan terlebih dahulu. Senyawa yang termasuk alkohol tersier adalah, nah ini pilihannya, kita ingat bahwa tersier itu artinya adalah atom C yang mengikat 3 atom C di sekitarnya. Apabila di sana disematkan gugus alkohol atau menempel atau ditambahkan gugus alkohol atau OH pada C tersier, maka alkohol tersebut tergolong alkohol tersier. Mari kita lihat satu persatu rumus struktur dari setiap pilihan ya pada soal ini. Yang pertama adalah 2-metil-1-propanol. Kita lihat 2-metil-1-propanol di sini dituliskan di akhir itu adalah propanol. Artinya ini adalah turunan dari propana. Rantai induknya berarti mengandung 3C. Ya, propan itu adalah 3C. Kemudian ada gugus OH yang menempel atau ditambahkan pada propana. Maka kita lihat namanya berubah menjadi propanol, ditambah airan ol. OH-nya atau gugus OH-nya itu ditambahkan pada C ke1. Di sini ada tulisan 1-propanol. Nah, kita tuliskan dulu rumus strukturnya. Nah, ini rumus strukturnya, ada gugus OH, kemudian kita beri nomor. Ya, gugus alkohol harus mendapat urutan paling rendah. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, satunya adalah C yang mengikat gugus OH. Kemudian di depannya kita dapatkan di sini, ya kita lihat 2-metil, tertulis 2-metil berarti ini menunjukkan bahwa metil atau CH3 itu terikat pada C kedua, ya. Maka kita tempatkan di sini, tambahkan CH3 pada C kedua, sehingga jumlah H pada C kedua itu berkurang 1. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah rumus 2-metil-1-propanol. Kemudian kita lihat di sini bahwa gugus OH atau alkohol terikat pada C pertama, di mana C pertama ini mengikat 1 atom C di sekitarnya atau di sebelahnya. Maka atom C yang pertama ini tergolong pada atom C primer, gitu ya. Sehingga alkohol yang terikat pada atom C primer itu tergolong sebagai alkohol primer. Berikutnya, pilihan nomor 2, 2-metil, 2-propanol. Berarti metilnya tetap ya. Metilnya tetap, tetapi nanti kita pindahkan gugus OH-nya itu terikat pada C kedua. Kita lihat dulu ya. 2-metil, 2-propanol. Nah, gitu. Kita tuliskan dulu propana. Kemudian kita sematkan gugus OH alkoholnya pada C kedua. Kita hitung dulu di sini, beri nomor. Kemudian kita tambahkan OH pada C kedua. Kemudian pada C kedua juga ini terikat gugus metil. Ya, nah di sini kita lihat bahwa C kedua mengikat 3 atom C lain di sekitarnya. Sehingga kita katakan bahwa C kedua adalah sebagai atom C tersier. Dan pada C tersier ini terikat gugus OH, ya, gugus OH atau gugus alkohol. Sehingga rumus struktur ini tergolong alkohol tersier. Nah, inilah berarti jawaban dari soal pertama ini ya. Kemudian kita akan lanjut, walaupun kita sudah menemukan jawabannya, kita akan lihat pilihan C, D, dan E rumus strukturnya ya, sehingga juga kita bisa menggolongkan jenis alkoholnya. Nah, 1-butil alkohol. Ingat bahwa isobutil itu adalah posisi alkil yang terikat pada C kedua dari kiri ya. Nah, kemudian butil itu adalah turunan dari butana. Berarti jumlah C keseluruhannya harus 4. Nah, inilah yang disebut dengan isobutil. Ya, ini isobutil. Ini adalah penamaan trivial ya, trivial isobutil alkohol. C-nya ada 4. Nama lain atau IUPAC-nya ini adalah sama dengan 2-metil-1-propanol. 2-metil artinya metil terikat pada C kedua dan alkoholnya posisinya pada C pertama, 1-propanol. Nah, ini adalah ternyata sama dengan option tadi yang A, 2-metil-1-propanol. Ini adalah nama IUPAC-nya
sementara isobutil alkohol adalah nama trivialnya. Berikutnya yang D, 3-metil 2-butanol ya. 3-metil 2-butanol berarti rantai induknya adalah turunan dari butana. Ada 4 ya. Kemudian terikat gugus OH pada C ke-2. Nah, ini adalah kita tuliskan dulu butananya. Kemudian kita ikatkan atau kita tambahkan gugus OH pada C ke-2. Ya, kita hitung beri nomor dulu. Kemudian kita ikatkan OH pada C ke-2, maka H-nya berkurang 1 pada C ke-2. Kemudian ada gugus metil pada C ke-3, maka kita tambahkan CH3 pada C ke-3. Sehingga inilah rumus struktur dari 3-metil 2-butanol. Nah, sekarang kita lihat bahwa OH itu terikat pada C ke-2, di mana C ke-2 ini mengikat 2 atom C di sekitarnya. Sehingga C ke-2 ini tergolong C sekunder, ya, C sekunder, sehingga alkoholnya kita golongkan sebagai senyawa alkohol sekunder. Terakhir adalah isopentil alkohol. Nah, ini adalah nama trivial. Pentil itu artinya C-nya 5. Ya, iso tadi ingat bahwa pada posisi C kedua dari kiri itu terikat gugus alkil. Nah, seluruhnya jumlah C-nya harus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita beri nomor ini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau nama lainnya artinya adalah ini apa? 3-metil 1-butanol gitu ya. Nah, ini adalah sama dengan yang D. Jadi pilihan D 3-metil 2-butanol, kalau yang D ya pada C kedua, kalau ini 3-metil 1-butanol. Jadi nama IUPAC-nya, nama trivialnya adalah isopentil alkohol. Kemudian alkoholnya terikat pada C yang mengikat 1 atom C di sekitarnya. Maka ini tergolong sebagai alkohol primer ya. Nah, ini soal pertama. Kemudian berikutnya, ini soal kedua. Kita perhatikan di sini ada rumus struktur. Kemudian pertanyaannya adalah perbandingan jumlah atom karbon sp3. sp3 itu adalah hibridisasi terhadap jumlah atom karbon sp2 pada senyawa di atas adalah perbandingannya ya. Jadi ini adalah perbandingannya. Sekarang kita akan bahas dulu hibridisasi karbon sp3 dan sp2 itu apa. Perhatikan di sini. C itu selalu memiliki 4 tangan ya. Apabila C berikatan dengan atom C yang lain dengan ikatan tunggal, maka sisa pada C ini yang berikatan tunggal dengan C itu memiliki 3 ikatan untuk berikatan dengan atom yang lain ya. Maka ini adalah tergolong hibridisasi karbon sp3. Jadi sp3 itu adalah C yang berikatan tunggal dengan atom C, sehingga sisanya C berikatan 3 dengan atom-atom yang lain. Nah, kemudian sp2 adalah apabila kita perhatikan C berikatan rangkap 2 dengan C atau atom lain boleh ya. Sehingga C yang memiliki ikatan rangkap memiliki 2 ikatan atau bisa berikatan dengan atom lain. Ya, maka ini disebut sp2. Ya, jadi kalau C berikatan rangkap dengan C atau dengan atom lain sehingga atom C yang memiliki ikatan rangkap berikatan 2 buah dengan atom lain, maka itu tergolong hibridisasi karbon sp2. Berikutnya adalah apabila C berikatan rangkap 3 dengan atom C lain sehingga sisanya C hanya memiliki 1 ikatan untuk berikatan dengan atom lain, maka C ini tergolong pada karbon hibridisasi sp. Nah, demikian ya. Jadi pengertian sp3, sp2, sp yang harus diingat. Maka kalau kita kembali lagi pada soal, kita lihat bahwa yang sp3 artinya adalah karbon-karbon yang berikatan tunggal dengan atom C. Kita lihat di sini, perhatikan berarti ini ya. Nih, ada 3 buah ya. Karbon-karbon ini berikatan tunggal dengan atom-atom C-nya. Sehingga dia berikatan dengan atom yang lain, di sini adalah H sebanyak 3. Maka ini adalah karbon-karbon hibridisasi sp3. Ya. Nah, berikutnya adalah untuk sp2. Maka sp2 adalah kita cari karbon-karbon yang berikatan rangkap 2 dengan atom karbon atau karbon lainnya. Kita lihat di sini berarti ada berapa? Ada 5 ya sp2-nya. Maka perbandingan karbon sp3 dengan sp2 pada soal tersebut adalah 3 berbanding 5. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang soal UTBK topik kimia karbon. Mudah-mudahan bermanfaat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.